Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada malam hari ini saya boleh bersama dengan Bapak Ibu kita belajar bersama-sama untuk kita semakin mengenal akan kebenaran iman Kristiani yang kita selama ini yakini dan percayai. Nah, saya berharap melalui materi yang akan dibagikan dan juga interaksi kita nanti dalam tanya jawab kita semakin boleh mengasah dan kita semakin mempertajam apa yang kemudian menjadi dasar keyakinan iman kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa, memohon hikmat dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan terus nyatakan. Meskipun di tengah-tengah segala tantangan dan kesulitan, tetapi kami tetap melihat bagaimana Tuhan baik, Tuhan luar biasa baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di dalam kehidupan kami bersama sebagai anggota dari jemaat gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan meresponi akan segala kasih dan anugerah-Mu yang Engkau terus berikan. Kami rindu untuk belajar mengenal Engkau lebih baik lagi. Supaya dengan pengenalan yang kami dipertambahkan, kami boleh kemudian semakin diajak mengasihi Tuhan karena kami kagum dan takjub akan Engkau yang demikian luar biasa. Dan kemudian kami boleh semakin menyerahkan hidup kami untuk hidup di dalam Engkau dan hidup bagi Engkau. Berkati waktu-waktu ke depan ini ya Tuhan, pakai juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan segala kebenaran Tuhan. Dengar doa kami demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang saya percaya ini tema yang sangat fundamental, artinya tema yang sangat mendasar, yang perlu kemudian memang dipertanyakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa? Karena kita perlu untuk kemudian melihat dan mengetahui apa sih yang menjadi dasar iman kepercayaan kita. Yaitu pertanyaan tentang kenapa saya ini menjadi seorang Kristen. Why I am a Christian. Kenapa saya ini seorang Kristen? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya mempunyai beberapa aspek. Mempunyai beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah kalau ditanyakan di dalam aspek spiritual. Nah, ini saya sengaja nggak pakai share screen Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang menjadi PPT saya ada di belakang layar saya ini sehingga Bapak Ibu bisa langsung lihat ya tanpa perlu saya share screen lagi begitu. Oke, yang pertama adalah di dalam aspek spiritual. Yaitu apa? Alkitab mengajar kita bahwa kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kita. Kita itu bisa menjadi anak-anak Allah, bisa menjadi orang-orang percaya. Adalah karena anugerah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang adalah orang berdosa. Yang artinya bukan sekedar berbuat dosa, tetapi status kita itu adalah status orang berdosa. Atau gambaran paling jelas Alkitab memberitahu setiap kita ini mati di dalam dosa. Yang artinya kita itu tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa meresponi apa-apa. Ibaratnya kalau kita sedang pergi ke dukaan Bapak Ibu. Saya percaya ketika akan ibadah tutup peti, ada jenazah yang terbaring di peti mati. Andai kata kita tawarkan apapun yang disukai orang itu selama hidup di dalam dunia. Contoh ketika orang itu suka makan, kita tawarkan, ayo bangun saya akan ajak kamu makan sekarang juga, saya traktir kamu. Meskipun itu sesuatu yang baik, yang memang disukai selama ini. Tetapi namanya ketika ia sudah mati, maka orang tersebut tidak bisa meresponi apapun. Nah, itulah gambaran Alkitab terhadap hidup setiap manusia. Kita ini mati. Sehingga apa? Tanpa dihidupkan terlebih dahulu oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa meresponi segala hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Maka itu kenapa kita percaya keselamatan itu murni anugerah Tuhan yang kemudian menghidupkan setiap kita, menyadarkan setiap kita, dan kemudian membangun setiap kita untuk hidup terus-menerus di dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa saya jadi seorang Kristen? Secara spiritual, kita harus katakan, bukan saya. Bukan saya. Tetapi karya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Oke?
Ini Alkitab dengan clear menegaskan, ini karya Allah yang menarik kita datang kepada Dia untuk merasakan kasih-Nya dan hidup di dalam Dia. Ini secara spiritual, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat secara experiential, jadi secara pengalaman kehidupan. Kalau ditanya kenapa saya itu menjadi orang Kristen, karena memang kita itu punya pengalaman-pengalaman pertobatan. Atau kita itu punya yang disebut spiritual encounter. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, apakah ini berbeda antara konsep yang tadi dengan yang ini? Bukan berbeda, Bapak Ibu. Konsep yang tadi itu sesuatu pekerjaan Allah yang kita tidak bisa lihat. Kapan Tuhan melahirbarukan kita? Kita tidak pernah tahu. Yang kita bisa lihat adalah aspek ini. Aspek pengalaman hidup di mana kita itu pernah bertobat, kita pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kemudian kita pernah mengaku kepada Dia dan berkata, Tuhan, sejak hari ini, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian ini, yang saya ingin tekankan adalah dua hal. Yang pertama, menjadi orang yang lahir di dalam tradisi Kristen, tidak otomatis menjadi orang Kristen. Saya ulangi ya, orang yang lahir di dalam tradisi Kristen. Contohnya saya adalah second generation Christian. Jadi orang Kristen generasi kedua. Bukan second bahkan third, ketiga. Karena apa? Karena kakek nenek saya, khususnya dari mama saya, sudah percaya Tuhan terlebih dahulu. Dan kemudian mereka yang membawa orang tua saya, khususnya mama saya, kemudian juga percaya Tuhan. Memang bapak saya dari latar belakang keluarga bukan percaya Tuhan, tetapi pada akhirnya juga mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Sehingga saya adalah generasi ketiga. Saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya lahir bahkan di tengah-tengah orang tua yang melayani Tuhan. Saya kalau tanya orang tua saya itu salah seorang guru sekolah minggu di gereja. Saya berjemaat di GKA Gloria, Bapak Ibu. Kita masih bersaudara gitu ya. Gloria dengan Elion ini kan masih bersaudara gitu ya. Nah, orang tua saya dulu itu adalah guru sekolah minggu. Dan orang tua saya suka cerita. Dulu bahkan ketika hamil saya, itu mengajar sekolah minggu, Mas Yan. Bahkan hamil besar, mengajar sekolah minggu. Maka saya suka guyonan, Bapak Ibu. Sejak kapan saya berkhotbah? Jawaban saya, sejak dalam kandungan. Saya sudah berkhotbah. Ya. Kenapa? Mama saya ngajar, berarti dalam kandungan saya ikut-ikutan ngajar. Gitu ya. Oh enggak, itu cuma bergurau saja, Bapak Ibu. Cuman itu mau menunjukkan bahwa saya terdidik dalam keluarga Kristen yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah saya otomatis jadi orang Kristen? Atau otomatis menjadi orang yang beriman Kristen? Jawabannya tidak. Kalau ditanya, kapan saya betul-betul menjadi orang Kristen, murid Yesus, orang yang beriman Kristen? Saya bisa katakan tahun 96. Ketika saya kemudian mengikuti sebuah acara di gereja, mengikuti sebuah retreat, dan kemudian saya menyerahkan hidup saya di sana bagi Tuhan. Pada waktu itulah, saya bukan sekedar beragama Kristen, tapi saya beriman Kristen. Sehingga di dalam hal ini kita perlu tahu, tidak semua orang yang lahir di dalam tradisi Kristen pasti beriman Kristen. Itulah alasan kenapa kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengurus, kita sebagai pemimpin gereja, kita perlu kemudian terus-menerus memberitakan Injil, termasuk di dalam gereja. Secara khusus juga kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja, bahkan juga kepada orang-orang umum. Kita terus perlu memberitakan Injil. Karena apa? Belum tentu mereka yang ada di dalam gereja, mereka sudah beriman Kristen. Belum tentu. Bisa jadi cuma tradisinya saja. Tetapi yang kedua adalah, yaitu pentingnya adanya sebuah pertobatan. Penyerahan hidup kepada Tuhan di dalam wujud apapun. Tidak mesti ikut KKR kemudian bertobat. Walaupun itu kelihatannya yang paling umum terjadi. Entah ikut KKR, entah ikut kebaktian, entah ikut sebuah acara apapun lah di gereja. Kemudian orang itu percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kepada Dia. Tetapi saya juga berkali-kali menjumpai ada orang yang percaya kepada Kristus, menyerahkan hidupnya karena keluarganya.
karena kesaksian hidup keluarganya, karena pemberitaan Injil dari keluarganya, mereka kemudian percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang kalau saya tanya, ini seorang ibu-ibu, saya tanya begini, kapan sih ibu ini betul-betul percaya Kristus? Dia bilang pada waktu masih usia 6 tahun, masih sangat dini. Lalu saya tanya, kenapa kok bisa percaya Yesus? Ya, lalu ibu itu menceritakan bagaimana kedua orang tuanya bukan hamba Tuhan, tetapi senantiasa memberitakan Injil, mengajarkan Alkitab kepada anak ini. Sampai satu ketika firman Tuhan dibagikan, si anak ini kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, yaitu aspek yang pertama, spiritual ya, Roh Kudus yang bekerja, dan dari situ dia kemudian meresponi, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sehingga di dalam hal ini penting ada pengalaman pertobatan atau pengalaman pembaharuan, spiritual encountering. Dan pada waktu itu terjadi, disitulah kemudian kita bisa berkata, itulah alasan kenapa saya jadi Kristen. Karena ada yang memberitakan Injil kepada saya, karena firman Tuhan dinyatakan kepada saya, dan kemudian Roh Kudus bekerja secara pribadi, dan kemudian saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Ini aspek yang kedua, yaitu aspek experiential atau aspek pengalaman hidup. Sementara ada aspek yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu aspek philosophical. Kenapa saya menjadi seorang Kristen? Jawabannya bukan sekedar karena orang tua, bukan sekedar karena tradisi, tetapi yang seharusnya yang dituntut adalah karena memang saya melihat kebenaran kekristenan. Saya melihat ajaran kekristenan ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang tepat. Sehingga disitulah saya akan mengikuti kemanapun kebenaran mengarahkan kita. Bapak Ibu, kita percaya kepada kekristenan. Tidak boleh karena kita memang suka kepada kekristenan. Saya ulangi ya, kita tidak boleh percaya kekristenan hanya sekedar karena kita suka. Karena apa? Karena apa yang kita sukai belum tentu hal itu benar. Bahkan Alkitab mengatakan, kesukaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa seringkali adalah kesukaan-kesukaan yang justru bukan mengarahkan hidup kepada Tuhan, tapi justru mengarahkan hidup kepada diri sendiri. Sehingga kita tahu, kita tidak boleh memilih sesuatu sekedar karena kita suka. Tetapi alasannya harus lebih kuat daripada kesukaan kita. Alasannya yaitu karena itulah yang benar. Karena itulah kebenaran. Sehingga kita memilih untuk tetap percaya. Nah, kalau boleh saya rangkai ya, poin yang pertama spiritual itu menjadi titik awal kita. Oke. Poin yang kedua experiential itu menjadi sebuah titik awal di mana kita menyadari karunia Allah yang besar. Nah, titik philosophical, titik yang ketiga adalah selanjutnya, setelah kemudian saya hidup di dalam Tuhan, kenapa sih di tengah-tengah begitu banyak ajaran, di tengah-tengah begitu banyak agama, saya tetap percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa saya tetap beriman Kristen? Jawabannya adalah harusnya karena saya tahu inilah kebenaran itu. Karena inilah kebenaran, maka saya akan terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa yang pernah bertanya kepada saya demikian. Pak, bagaimana seandainya suatu saat nanti, ini seandainya loh Pak, sekarang belum terjadi, dan saya tidak tahu apakah akan terjadi. Seandainya suatu hari kekristenan terbukti salah. Kekristenan terbukti tidak punya fakta yang kuat, tidak ada dukungan data yang kuat. Kekristenan tidak bisa membuktikan dirinya sebagai agama yang benar. Terbukti, bukan diasumsikan, tapi terbukti salah. Apa respon Bapak? Ketika saya ditanya demikian, maka saya tegaskan. Yang pertama, ini masih pengecualian, masih pengandaian loh ya. If clause, jika, andai kata. Karena sekarang belum terjadi seperti itu. Dan yang kedua, benar-benar terbukti salah, bukan diasumsikan salah. Maka kalau sampai benar kekristenan terbukti salah, ya saya akan jawab dengan tegas, ya saya tidak akan beriman Kristen lagi. Loh, kenapa Pak? Kok demikian? Nah, karena saya percaya kekristenan, saya menyerahkan hidup saya, bahkan menjadi hamba Tuhan,
Bukan karena saya sekedar suka terhadap kekristenan, tapi karena saya tahu inilah jalan kebenaran. Inilah kebenaran itu. Sehingga disitulah dimanapun kebenaran itu ada, saya harus hidup mengikuti kebenaran tersebut. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, di dalam kekristenan, kebenaran itu bukan bersifat teori, kebenaran itu bukan bersifat ajaran, tetapi kebenaran itu bersifat pribadi. Maka itu kenapa kalau kita baca Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di dalam kekristenan, kebenaran itu bukan ajaran atau teori, tetapi kebenaran itu adalah pribadi. Dan ketika saya melihat inilah kebenaran tersebut, disitulah saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan tersebut dan hidup melayani Tuhan tersebut. Alasannya karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu, disinilah saya rindu mengajak setiap kita. Mari kita belajar melihat apakah bukti-bukti kebenaran daripada iman kekristenan. Apakah standarnya, pengukurnya, sehingga kemudian kita bisa berkata, inilah iman yang benar. Nah, saya ingin mengajak kita bukan mengukurnya dari diri kita, bukan mengukurnya hanya sekedar ya karena Alkitab berkata, maka selesai, tetapi mencoba melihatnya berdasarkan kacamata filsafat, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan integrasi iman dan ilmu. Kita mau belajar melihat kebenaran iman Kristen, bukti-buktinya berdasarkan apa yang diajarkan secara umum. General revelation, kebenaran-kebenaran umum. Nah, saya mengajak kita melihat, sebenarnya kalau menurut buku teorinya, itu ada 7 kira-kira. Tetapi saya ingin mengajak kita malam hari ini, di dalam waktu kita yang singkat ini, kita melihat 3 saja kebenarannya. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa kekristenan itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang tepat. Karena apa? Karena kekristenan itu berkorespondensi dengan fakta peristiwa, fakta realita. Sesuatu yang benar di dalam teorinya, itu adalah sesuatu yang konsisten atau sesuatu yang sejalan dengan apa yang menjadi faktanya. Sebagai contoh, kalau hari ini saya berkata, saya saat ini sedang ada di rumah saya bukan ada di gereja GKA Elion, maka sesuai dengan fakta. Bapak Ibu kalau periksa ke gereja Elion, contoh saja sebut saja, saya tidak ada di Elion Pregolan Bunder. Bapak Ibu kalau ke gereja, Bapak Ibu tidak akan berjumpa dengan saya. Bapak Ibu kalau ke rumah saya yang ada di daerah Rungkut, Bapak Ibu akan menjumpai saya ada di rumah. Maka ketika itu sesuai dengan fakta, disitulah kita bisa berkata, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. Kenapa benar? Karena sejalan dengan realita atau fakta. Atau contoh lain, saya ada di daerah Rungkut, daerah Surabaya Selatan, dan kondisinya saat ini tidak hujan, Bapak Ibu. Bahkan cenderung panas, gitu ya. Maka saya bisa berkata, saat ini di daerah Surabaya Timur, di daerah Kendang Sari, Rungkut, Tenggelis, Mejoy, dan sekitarnya, tidak hujan. Maka pernyataan saya itu adalah pernyataan yang bisa dipercaya sebagai kebenaran apabila memang sejalan dengan realitanya, dengan faktanya. Nah, inilah yang menjadi standar pengukur kebenaran. Maka kekristenan itu kita bisa ketahui kebenaran kekristenan karena apa? Karena apa yang dinyatakan di dalam Alkitab sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi di dalam sejarah manusia. Oke, saya ulangi ya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, secara khusus saya batasi, kalau berbicara kekristenan, berarti apa yang terjadi dalam pribadi Yesus Kristus, itu sejalan konsisten dengan apa yang ada di dalam fakta sejarah dunia ini. Nah, sehingga dari sinilah, ketika faktanya itu sejalan, sama, disitulah kita mengetahui bahwa apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu merupakan sebuah kebenaran. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Berikan contoh singkat. Misalnya, ketika kemudian kita berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu keyakinan iman kita. Tahu dari mana bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Jawabannya adalah karena Alkitab
menyatakan Yesus mengklaim diri sebagai Allah. Yesus berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itu bisa dilihat bukan cuma dari catatan Alkitab, tetapi juga dari catatan tradisi Yahudi. Orang-orang Yahudi menuliskan bahwa Yesus Kristus dari suku Yehuda, dia mengklaim, menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan itulah alasan kenapa orang-orang Yahudi tidak suka dengan Yesus Kristus. Dan kenapa orang Yahudi mau menangkap dia. Bahkan orang Yahudi menyerahkan untuk Yesus disalibkan. Alasannya apa? Alasannya cuma satu. Bukan karena Yesus berbuat jahat. Bukan karena Yesus itu melakukan tindakan amoral. Tetapi karena satu. Yesus berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itu didengar oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu, ini sebuah upaya penistaan kepada Tuhan. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Allah. Tetapi perhatikan, berarti ketika orang Kristen berkata, dasarmu apa? Percaya Yesus adalah Allah. Jawabannya adalah, bukan karena kita mentuhankan manusia. Bukan. Dasarnya adalah karena kita melihat Yesus sendiri yang mengatakan dia adalah Allah. Dengan berbagai macam cara. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan dan kemudian menghakimi. Itu semua merupakan pernyataan diri sebagai Allah. Tetapi Yesus bukan cuma menyatakan diri sebagai Allah, tetapi Yesus juga melakukan tanda-tanda mujizat sebagai Allah. Sebagai contoh yang paling jelas Bapak Ibu ya, saya ambil satu saja. Ketika Yesus kemudian sedang tertidur di atas kapal, sementara para murid sedang mendayung perahu atau sedang berlayar, maka kemudian terjadi angin sakal atau angin ribut yang sangat keras. Dan para murid yang mayoritas atau paling tidak bisa dikatakan sepertiganya itu adalah nelayan. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas. Kita tahu mereka latar belakangnya nelayan. Jadi sepertiga murid Yesus nelayan. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, kita binasa." Yang artinya apa? Dari sudut pandang manusia, angin seperti ini tidak mungkin dilawan. Pengetahuan mereka sebagai nelayan tahu, ini angin yang pasti tidak bisa membuat kita lewat. Maka mereka membangunkan dan berkata, kita binasa. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus bangkit, lalu kemudian dia menghardik angin tersebut. Diam, tenanglah. Dan dari cerita itu, dinyatakan bahwa seketika itu juga, langit langsung teduh, laut langsung tenang. Bapak Ibu, ini bukan peristiwanya begini loh ya. Yesus ketika, contohnya ini saya goyang-goyang ini, seperti kena angin ribut gitu ya. Terus kemudian saya berkata gini, diam, tenanglah. Wah, masih belum berhenti ya. Coba lagi ya. Diam, tenanglah. Wah, setelah 1 jam, mulai pelan-pelan. Diam, tenanglah. Setelah kemudian 2 jam mulai, diam, tenanglah. Mulai anginnya diam, lautnya diam. Bukan seperti itu. Karena kalau benar peristiwanya seperti itu, maka yang terjadi adalah para murid akan berkata, wah, terima kasih guru, terima kasih. Kita ini hoki loh ya. Kenapa? Untung bisa diam dan tenang. Enggak. Responnya langsung adalah ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Langsung seketika itu langit diam, laut tenang. Sehingga perhatikan, respon para murid dicatat di dalam Alkitab. Mereka langsung bertanya-tanya. Apa pertanyaan mereka? Siapa gerangan orang ini? Pertanyaan ini bukan karena para murid sedang lupa ingatan. Ini siapa ya? Kok ada di kapal kita? Bukan Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan ini mau mengindikasikan begini. Orang ini pasti bukan manusia biasa. Kenapa? Bisa memerintahkan langit dan bisa memerintahkan laut. Secara umum bisa memerintah alam semesta. Siapa orang yang bisa memerintah alam semesta? Tidak ada. Tidak ada manusia bisa memerintahkan alam semesta. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengamati tradisi yang lebih kuno, orang-orang Yahudi itu dipengaruhi dengan pemikiran begini. Langit itu merupakan tempat kerajaan surga. Laut itu merupakan tempat kerajaan setan. Maka ketika para murid berkata, langit dan laut tunduk kepada Yesus. Seolah-olah berdasarkan tradisi kuno, mereka mau berkata,
orang ini bisa memerintah surga, orang ini bisa memerintah neraka. Who is that man? Siapa orang ini? Dengan kata lain, pertanyaan para murid mau mengatakan, kalau dia bukan penguasa alam semesta, kalau dia bukan penguasa di sorga, dan yang bisa memerintah di neraka, atau dengan kata lain, Tuhan itu, maka jelas dia tidak bisa melakukannya. Nah, dengan kita melihat dasar seperti ini, ada bukti bahwa Yesus mengklaim. Yesus juga kemudian membuktikan dengan mujizat-mujizatnya. Bahkan dengan cara kematian dan kebangkitan yang baru kita peringati di Paskah yang lalu. Disitulah kita mendapati apa yang menjadi dasar kita percaya bahwa Yesus ini kita sembah sebagai Tuhan. Bukan karena kita mau, tetapi karena Dia menyatakannya, Dia membuktikannya, dan itu tercatat di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah-sejarah umum. Sehingga dari situ kita tahu sejalan dengan realita. Tapi di dalam bagian ini Bapak Ibu, saya tuliskan di bagian yang kedua, yaitu bahwa kesimpulan dari fakta-fakta ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan terbaik Yesus atau kemungkinan terbaik iman Kristen itu adalah iman yang benar. Kenapa? Bisa menjelaskan seluruh fakta yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Sebagai contoh, tadi ketika saya katakan Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan. Apakah orang yang mengklaim diri sebagai Tuhan pasti adalah Tuhan? Jawabannya belum tentu sih. Belum tentu. Banyak orang sekarang suka main klaim-klaim. Saya anaknya pejabat. Saya anaknya ini, anggota DPR. Saya keluarganya ini dan itu. Padahal setelah ditelusuri juga bukan. Maka yang mengklaim belum tentu bahwa dia sungguh-sungguh merupakan seperti yang dinyatakannya itu. Maka ketika kita melihat Yesus ketika mengklaim diri sebagai Allah, apakah pasti dia adalah Allah itu? Jawabannya belum tentu sih. Maka tidak heran C.S. Lewis di dalam bukunya menuliskan kira-kira ada 3 kemungkinan. Walaupun sekarang sudah berkembang jadi 5. Yaitu apa? Yang pertama, Yesus bisa jadi sebagai seorang penipu. Yang kedua, Yesus bisa merupakan orang gila. Atau yang ketiga, Yesus benar-benar adalah Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, apakah mungkin Yesus seorang penipu? Mungkin sih. Tapi kalau ditanya, apakah ada dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penipu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dengan tanda-tanda mujizat yang dilakukannya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di depan banyak orang, hal itu menunjukkan dia bukan penipu. Karena kalau penipu, jelas tidak bisa membuktikan. Kalau penipu, jelas tidak bisa memberikan bukti-buktinya. Kalau saya berkata, Bapak Ibu, saya ini adalah Superman. Maka paling mudah adalah Bapak Ibu berkata, buktikan kalau Bapak Superman. Gimana cara membuktikan? Ayo Bapak coba terbang sekarang. Kalau saya betul-betul bisa terbang, bisa membuktikan, disitulah Bapak Ibu mungkin akan sedikit mulai percaya. Iya ya, jangan-jangan benar Superman. Tapi kalau saya tidak bisa terbang, maka disitulah ada kemungkinan besar bahwa saya penipu. Oke? Jadi ketika saya bisa membuktikan ucapan, disitulah bukti jelas bahwa itu bukan penipu. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, anak manusia akan ditangkap, disiksa, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terbukti di dalam catatan Alkitab, di dalam catatan sejarah-sejarah umum yang ada pada waktu itu. Tacitus, Josephus, kemudian filsuf dari Syria, kemudian Talmud orang Yahudi. Banyak catatan sejarah umum menceritakan kisah-kisah tentang Yesus sesuai dengan fakta yang dituliskan di dalam Alkitab. Apakah Yesus adalah orang gila ketika dia berani berkata bahwa dia adalah Tuhan? Bisa jadi sih. Ada orang gila kan yang suka menyebut dirinya sebagai Tuhan, menyebut dirinya sebagai dewa, menyebut dirinya sebagai titisan, dan lain sebagainya. Mungkin tidak sih Yesus orang gila? Mungkin. Tetapi kita juga melihat bahwa di dalam kehidupan Yesus, secara psikologi, Yesus tidak bisa dikategorikan sebagai orang gila. Kenapa? Karena Yesus hidupnya dipersembahkan, melayani orang lain, melakukan tindakan kasih.
Bahkan sekali lagi, Yesus menunjukkan bukti-bukti sanggup membuat mujizat. Sehingga tidak bisa dikategorikan Yesus sebagai orang gila. Sehingga Bapak Ibu, nah sekarang ini cuma contoh singkat ya, untuk membuat kita melihat begini. Kalau Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan, menyatakan diri sebagai Tuhan, ada kemungkinan bahwa dia berbohong, ada kemungkinan dia orang gila, tetapi ada kemungkinan dia Tuhan. Dari tiga kemungkinan ini, maka kemungkinan yang lebih besar bukan pembohong, karena punya buktinya, bisa membuat mujizat, bukan orang gila, karena juga bisa membuat mujizat, dan hidup Yesus dipersembahkan mengasihi, melayani orang lain, beda dengan psikologi orang jiwa, sehingga jauh lebih besar kemungkinan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Nah, ini merupakan cara pembuktian korespondensi, yaitu faktanya bagaimana? Sesuai enggak catatan Alkitab dengan sejarah-sejarah umum, sesuai tidak? Dan apakah catatan Alkitab itu ketika diberikan maknanya itu sesuai tidak? Atau makna itu merupakan kemungkinan terbaik tidak? Yang menjelaskan semua peristiwa-peristiwa tersebut. Saya ambil contoh satu lagi, supaya kita nggak bingung Bapak Ibu ya. Tentang kebangkitan Yesus. Kalau ditanya, kebangkitan Yesus itu fakta atau sebuah kebohongan? Kita tentu menjawab fakta. Cuman pertanyaannya gini, apakah betul itu fakta? Buktinya apa? Maka saya harus berkata, menurut ukuran manusia, kita cuma bisa menyimpulkan beberapa hal begini. Satu, kita punya bukti kubur kosong. Betul ya? Bukti kubur kosong, saksi matanya ada prajurit, saksi matanya ada perempuan, saksi matanya ada para murid. Dua, kita melihat penampakan Yesus kepada individu ada, kepada sekelompok murid ada, kepada orang banyak juga ada. Bahkan kepada orang-orang yang juga belum percaya juga ada. Matius 28, ketika Yesus akan naik ke surga, ada yang menyembah dia, tapi ada yang juga ragu-ragu. Sehingga Yesus menampakkan diri. Bukan cuma menampakkan, tapi bisa dipegang, bisa perkataannya didengar audible, bahkan bisa makan ikan bersama. Yohanes pasal 21. Oke, maka kita melihat, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar, bisa melakukan aktivitas fisik bersama-sama. Dan yang ketiga, selain kemudian kubur kosong, penampakan Yesus, berikutnya yang ketiga adalah perubahan dari hidup. Orang-orang yang dulu membenci Yesus, akhirnya mereka menyerahkan hidup kepada Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Yaitu siapa? Contohnya adalah Saulus, yang pertama-tama menyerahkan hidup untuk menangkapi orang-orang pengikut Yesus. Bahkan kemudian sebagian dibunuh di depan mata Saulus. Tapi pada akhirnya dia menyerahkan hidup kepada Yesus. Yakobus, saudara Yesus, yang pada waktu Yesus mengajar di dalam dunia, keluarganya berkata, Yesus sudah gila dan mau mengambil. Supaya apa? Supaya kemudian tidak membuat kerusuhan. Awalnya Yakobus tidak percaya, tapi akhirnya Yakobus menjadi salah satu soko guru yang menuliskan surat Yakobus. Sehingga kalau kita perhatikan ya, kita punya setidaknya 3 fakta ini. Kubur kosong, penampakan Yesus, dan juga perubahan hidup dari orang-orang yang membenci Yesus, kemudian menyerahkan hidup bagi Yesus. Maka dari 3 fakta ini, apa maknanya? Apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Kalau disimpulkan mayat Yesus dicuri, jelas tidak bisa menjelaskan ketiga fakta yang dimiliki ini. Mungkin kalau cuma kubur kosong, ada kemungkinan mayat Yesus dicuri. Tapi karena ada kubur kosong, ada penampakan Yesus. Disaksikan banyak orang. Dan kemudian ada perubahan hidup orang-orang yang membenci Yesus. Jadi mencintai Yesus karena dijumpai oleh Yesus. Maka tidak bisa, kesimpulannya adalah mayatnya dicuri. Delusi atau halusinasi, itu kalau penampakan kepada satu orang secara terpisah dengan kondisi berbeda-beda. Tetapi kalau kepada orang banyak, delusi, halusinasi, nggak bisa. Maka apa yang bisa menjelaskan 3 fakta ini? Cuman satu, kemungkinan terbaiknya. Yesus bangkit. Maka disinilah bukti korespondensi menolong setiap kita belajar. Kenapa kita tetap percaya Kristen? Karena Kristen punya kebenaran. Punya bukti kebenaran. Yaitu apa? Sejalan dengan fakta.
Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu karena koherensi dengan logika. Sejalan dengan logika, tidak ada kontradiksi, baik dalam pengajaran perjanjian lama sampai pengajaran perjanjian baru. Tidak ada yang berkontradiksi. Ketika dikatakan Allah perjanjian lama itu jahat, mengajarkan pembunuhan. Allah perjanjian baru mengajarkan kasih, mengajarkan tidak membunuh orang. Maka itu bukan kesimpulan yang benar terhadap pembacaan perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kalau kita baca perjanjian lama, Allahnya jahat nggak sih? Nggak jahat. Allah perjanjian lama adalah Allah yang baik. Buktinya apa? Dia memilih, dia menyelamatkan, dia menebus Israel dengan cara yang luar biasa. Dan setelah ditebus, Allah baru kemudian meminta Israel hidup di dalam kehendaknya. Dan kalau kita lihat, itu prinsip yang juga dalam perjanjian baru. Gereja dibentuk dari karya keselamatan Yesus. Dan setelah gereja ada, gereja diminta hidup di dalam Yesus Kristus. Sama bukan? Maka prinsipnya tidak berbeda. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sehingga di dalam hal ini tidak ada pertentangan logika. Nah, Bapak Ibu, karena materi ini sebenarnya materi yang sangat luas, sehingga saya tidak bisa memberikan contoh satu demi satu. Saya cuma mengajarkan prinsip-prinsipnya yang perlu kemudian kita pelajari dan telusuri lebih lanjut. Oke, jadi contoh-contohnya cuma saya berikan sekilas-sekilas, tapi kita butuh pendalaman lebih lanjut. Dan di dalam bagian ini saya juga ingin menekankan bahwa keberadaan misteri itu tidak bertentangan dengan logika. Mungkin salah satu pertanyaan terberat, saya mau katakan, pertanyaan terberat yang sering kali diajukan orang Kristen adalah terkait dengan Allah Tritunggal. Tolong jelaskan Allah Tritunggal. Maka saya percaya tidak ada penjelasan yang paling sempurna menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Kalau tanya ada penjelasan yang baik, tidak. Jelas jawabannya ada. Penjelasan yang baik. Pengajaran yang baik. Ilustrasi yang baik itu ada. Tetapi kalau penjelasan yang sempurna yang membuat kita bisa berkata begini, oh, sekarang saya bisa paham sepenuhnya tentang Allah Tritunggal. Jelas jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita bisa paham sepenuhnya tentang Allah Tritunggal, maka cuma dua kemungkinannya. Satu, kita yang Allah, maka kita bisa memahami segala sesuatu. Atau yang kedua, dia bukan Allah, sehingga kita bisa memahami secara utuh. Bahkan kalau kita belajar logika, logika pun mengakui bahwa logika ada keterbatasannya. Maka sesuatu di luar daripada logika bukan bertentangan dengan logika. Di luar dari logika, sesuatu hal yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Logika mengakui itu, Bapak Ibu. Sesuatu hal di luar logika tidak bisa dijelaskan dengan istilah-istilah dan dipahami seutuhnya dengan logika. Contohnya, keindahan. Kita tidak bisa menjelaskan murni dengan logika. Ada tidak bagian keindahan yang bisa dijelaskan dengan logika? Ada, Bapak Ibu. Saya pernah diskusi dengan dosen DKV di UK Petra. Saya tanya kepada dia, Pak, menurut Bapak keindahan itu ada rumusnya atau tidak? Dia jawab ada rumusnya. Tapi kalau tanya gini, apakah semua rumus itu bisa menerjemahkan secara total keindahan? Jawabannya tidak ada. Tidak bisa. Ada rumus keindahan. Contohnya, sesuatu yang simetris itu indah. Tetapi kadangkala sesuatu hal yang asimetris itu juga indah. Tergantung konteks. Bisa dipelajari? Bisa. Tetapi apakah keindahan hanya sekedar simetris atau asimetris? Jawabannya tidak. Dengan kata lain apa? Berdasarkan logika, kita mengakui ada yang bisa dijelaskan, ada yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tidak bertentangan. Nah, sehingga di dalam hal ini, kalau kita memahami Allah Tritunggal, bisa enggak kita pahami bahwa Allah Tritunggal tidak bertentangan dengan logika? Oh, jelas bisa. Tapi kalau ditanya, apakah Allah Tritunggal bisa dipahami sepenuhnya dengan logika? Jelas jawabannya adalah tidak. Nah, itu tidak bertentangan dengan logika. Sehingga di dalam hal ini kalau kita mempelajari, iman Kristen adalah iman yang tidak ada area-area pertentangan, kontradiksi. Karena kalau kontradiksi, satu salah, satu harus benar. Tidak bisa sama-sama benar.
Itu cirinya kontradiksi. Salah satu salah, salah satu benar. Contohnya apa? Kalau saya berkata begini, Bapak Ibu, saya buatkan minuman ya, atau bilang gini deh, ini contohnya enggak kalau kita sedang tidak online ya, offline. Saya minta panitia, tolong dong panitia pembinaan, saya dibikinkan minuman nih, saya haus. Oh iya Pak, mau minum apa? Saya mau minum es teh panas. Ayo Bapak Ibu yang konsumsi, gimana cara menyiapkan es teh panas? Oh gampang Pak, ya gelas, diisi es, dikasih teh, disiram air panas, jadi es teh panas. Enggak, itu enggak jadi es teh panas. Itu jadi teh hangat, kalau air panasnya lebih banyak, atau teh suam-suam kukuh. Tapi enggak ada namanya es teh panas. Karena es dingin dengan panas, itu kontradiksi. Harus dipilih salah satu. Entah mau dingin, entah mau panas. Nah, sehingga di dalam hal ini, semua yang berkontradiksi tidak mungkin sama-sama benar. Nah, iman kekristenan, iman yang tidak ada kontradiksinya. Tapi bukan berarti sepenuhnya bisa diketahui dengan rasio. Ada wilayah misteri. Oke. Nah, ini ciri kedua. Dan sekali lagi ya, saya tidak bisa memberikan contoh secara tuntas, karena ini topik ini kalau mau dibahas satu sesi juga bisa. Bahkan satu sesi panjang juga bisa, terkait dengan logika dan iman Kristen. Dan ciri yang ketiga, yang menjadi dasar kenapa kita bisa percaya kekristenan benar. Yang pertama, karena sejalan dengan fakta. Yang kedua, tidak ada pertentangan di dalam ajarannya. Dan yang ketiga, secara praktis bisa dihidupi. Tidak ada satupun ajaran kekristenan yang tidak bisa dihidupi. Nah, ketika saya berkata bisa dihidupi, bukan berarti mudah dihidupi, loh. Bukan. Saya cuma bisa berkata bisa dihidupi. Yang artinya apa? Tidak ada pertentangan dengan hati nurani, tidak ada pertentangan dengan hukum moral universal. Semua pengajaran kekristenan bisa dihidupi, bukan mudah dihidupi. Bahkan salah satu bagian yang paling sulit dilakukan oleh orang Kristen, yaitu pengampunan. Jawabannya adalah tetap bisa dihidupi. Bukan mudah, tapi bisa dihidupi. Tetapi bukan sekedar bisa dihidupi Bapak Ibu, tetapi poin yang lebih penting daripada itu adalah ketika kita menghidupinya, kita itu akan menjalani kehidupan yang jauh lebih bermakna daripada kita tidak menghidupi kebenaran tersebut. Ketika kita menghidupi kebenaran iman Kristen, disitulah kita baru merasakan kepenuhan, dan kita bisa merasakan hidup ini hidup yang bermakna. Saya tidak akan sia-sia kalau saya menjalani hidup seperti ini. Yaitu kalau kita hidup di dalam Kristus dan hidup bagi Kristus. Hidup sesuai dengan panggilannya. Disitulah makna hidup kita itu akan merasa bahwa aku rela mati untuk mengerjakan hal tersebut. Dan itulah yang kemudian disaksikan oleh tokoh-tokoh iman di sepanjang sejarah gereja. Mulai dari para murid yang bersedia mati demi iman. Dari tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang juga bersedia mati demi iman. Karena apa? Mereka tahu hidup di dalam Kristus membuat hidup ini lebih bermakna. Sehingga kita berkata, saya lebih baik mati daripada saya tidak menjalani hidup seperti ini. Ada kepuasan secara eksistensi yang kemudian dialami oleh orang-orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh iman Kristen. Bahkan sekali lagi kalau saya mengambil contohnya adalah yaitu pengampunan. Bapak Ibu, ketika kita itu punya konflik, punya masalah dengan orang, mudah tidak mengampuni? Saya harus jujur mengatakan tidak mudah. Sangat mudah bagi kita itu menyimpan dendam. Sangat mudah bagi kita itu kemudian untuk masih memikirkan yang buruk dan yang jahat. Tetapi ketika kita mau memberikan pengampunan, pada waktu itu hidup ini akan terasa lebih bebas, akan terasa lebih penuh dengan sukacita, akan terasa lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pernah mencoba memberikan pengampunan, saya percaya kita bisa mengatakan it's true. Itu benar. Karena ketika kita melakukannya, hidup ini jauh lebih bermakna, jauh lebih indah. Dan itulah kenapa Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu kehidupan. Dan hidup itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan hidup bagi Dia. Maka dengan 3 dasar ini,
korespondensi dengan fakta, tidak ada pertentangan dengan logika, dan secara praktis bisa dihidupi bahkan memberikan makna hidup yang lebih lagi. Yaitu ketika kita rela mengorbankan diri seperti Kristus melakukannya. Demi orang lain, demi sukacita, kebaikan mereka. Hidup kita jauh lebih bermakna. Maka itu kenapa orang Kristen dikenal sebagai orang yang rela berkorban bagi orang lain. Mengorbankan diri, menyangkal diri, memikul salib. Karena pada waktu itulah kita mendapatkan makna hidup yang sejati. Dan disitulah kita tahu, inilah iman yang benar. Dan inilah iman yang sejati. Dan ini pemeriksaan kebenaran secara filosofis. Maka, bagian terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mulai tanya jawab, yaitu apa aplikasinya untuk setiap kita. Maka yang pertama Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita, karena kita ini bertujuan untuk mencari kebenaran. Kenapa kita tetap menjadi orang Kristen? Saya mendorong kita untuk sekarang ini melihat, karena inilah kebenarannya. Berarti hidup kita adalah hidup mencari kebenaran. Hidup mau berelasi dengan kebenaran. Dan sekali lagi, kebenaran di dalam kekristenan. Bukan teori. Maka itu saran saya pertama bukan belajar Alkitab. Saran saya pertama bukan mengikuti pembinaan gereja. Saran saya yang pertama adalah, mari kita membangun relasi kita dengan sang kebenaran itu. Yaitu Yesus Kristus itu. Sehingga ketika hidup kita adalah hidup yang terus menjalin relasi personal dengan Tuhan. Melalui religiositas kita, melalui saat teduh kita, melalui ibadah kita. Kita bukan cuma sekedar menjalankan ritual, tapi betul-betul kita menikmati waktu berelasi, mengenal Tuhan, semakin menikmati masa-masa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka saya percaya disitulah kita akan semakin diteguhkan, dan semakin akan ditunjukkan akan kebenaran-kebenaran iman Kristen. Bapak Ibu, saya percaya, kalau kita betul-betul berelasi dengan Tuhan, maka kita akan disingkapkan terus-menerus tentang kebenaran-kebenarannya, kebenaran-kebenaran Tuhan, tentang siapakah Dia. Dan disitulah saya percaya iman kita akan diperkuat, dan disitulah kita juga akan diutus untuk kemudian menjadi pemberita-pemberita akan saksi-saksi Injil Yesus Kristus. Jadi yang pertama, mari kita terus-menerus hidup berelasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mau tidak mau, karena kita perlu mencari kebenaran, maka di sini tidak bisa dipungkiri kita perlu belajar kekristenan secara holistik. Kita perlu pembelajar tentang apa sih ajaran iman Kristen itu. Kita perlu tahu kenapa sih kok saya harus mempercayai hal tersebut. Kenapa sih kok saya tidak mempercayai hal yang lain. Apa sih yang diajarkan oleh iman Kristen. Jangan cuma sekedar kita hanya mengandalkan dari mimbar-mimbar di gereja hari Minggu. Saya berkata bukan berarti mimbar itu buruk, tapi saya mau berkata itu tidak cukup untuk menolong kita belajar lebih mendalam tentang iman kekristenan. Kita perlu punya studi pribadi, kita perlu PA, kita perlu belajar melalui seminar, kita perlu belajar melalui buku, kita perlu belajar melalui bertanya kepada rohaniwan atau hamba Tuhan. Dari situlah kita mulai belajar, semakin mengenal tentang kekristenan. Dan saya tulis sifatnya holistik, Bapak Ibu. Jangan mereduksi kekristenan itu sekadar doktrin. Saya tidak mengatakan doktrin tidak loh ya. Justru saya mau mengatakan jangan cuma doktrin, yang artinya doktrin itu jelas, sangat esensi dan sangat diperlukan. Tapi kita perlu belajar tentang spiritualitas. Kita perlu belajar bagaimana mengintegrasikan iman di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar bagaimana kaitannya iman dengan pemuritan. Kita perlu belajar tentang apologetika, tentang dasar-dasar kenapa sih saya percaya tentang kekristenan ini, dan kenapa saya tidak percaya yang lain. Kita perlu terus belajar di dalam banyak aspek, banyak area. Supaya apa? Iman kita dipertumbuhkannya holistik, utuh. Nggak cuma berat sebelah, tetapi semua area sama-sama dipertumbuhkan. Maka ini yang perlu kita lakukan. Dan kita kerjakan untuk apa? Dengan tujuan mencari kebenaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kita tetap perlu membuka ruang untuk adanya dialog, komunikasi, bertanya dengan pandangan-pandangan yang lain, dengan iman kepercayaan yang lain. Karena Bapak Ibu, perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang berbeda, itu akan menolong kita untuk semakin mempertanyakan, kenapa sih dan apa sih dasar iman kepercayaan saya. Kalau kita tidak pernah ketemu yang berbeda, Bapak Ibu, ketemunya ya itu saja. Orang Kristen ya orang Kristen itu aja. Maka disitulah kita merasa kita sudah tahu segala sesuatunya.
Tetapi begitu kemudian kita berjumpa dengan yang lain, mereka kan bisa memberikan pertanyaan, kok kamu yakin? Karena di ajaranku loh, Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi. Buktinya banyak kok Yesus sebagai Nabi. Karena buktinya Yesus juga mengajarkan bahwa dia menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Yesus berkata apa? Itu contohnya di dalam Alkitabnya orang Kristen sendiri. Berkata, aku hanya menyampaikan apa yang kemudian Bapakku kehendaki. Aku cuma mengerjakan apa yang Bapakku kehendaki. Berarti kan Yesus cuma utusan. Berarti kan Yesus bukan Tuhan. Berarti kan Yesus lebih cocok disebut Nabi. Nah, dengan perjumpaan-perjumpaan yang berbeda itu, baru kemudian kita berpikir, iya ya, kenapa kok saya tidak percaya Yesus cuma sebagai Nabi? Tetapi kenapa kok lebih sebagai Tuhan? Apa alasannya? Dan pada waktu itulah, kita akan semakin didorong mau kembali kepada poin break sebelumnya, yaitu belajar. Mau kembali belajar. Perjumpaan dengan yang berbeda, itu mendorong kita belajar di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain juga belajar untuk memberitakan kebenaran. Belajar untuk menyatakan apa yang menjadi iman, kepercayaan kita. Sehingga disinilah kenapa saya ini adalah orang Kristen. Kesimpulan saya, satu, karena Allah yang bekerja mempertobatkan kita melalui pengalaman hidup kita. Dan Allah mengutus kita melalui segala sesuatu hikmat yang Tuhan berikan melalui akal budi kita untuk kita terus mencari kebenaran. Dan iman Kristen terbukti sebagai kebenaran dengan kita lihat apa? Hari ini kita melihat 3 standarnya. 1, korespondensi sejalan dengan fakta. 2, tidak ada pertentangan dengan logika. Dan yang ketiga, bisa dihidupi dan memberikan makna kehidupan yang lebih. Dari situlah kita tahu, inilah iman yang benar dan iman yang menyelamatkan itu. Saya berhenti sampai di sini, kiranya materi ini boleh menolong setiap kita, dan saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Samuel. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, bisa via chat ataupun bisa bertanya secara langsung. Ini ada pertanyaan masuk di chat Pak Samuel, saya bacakan ya. Saya bisa baca. Oh bisa, oke, baik. Oke, atau saya langsung jawab untuk menyingkat waktu ya. Oke, boleh. Ini dari pertanyaan, apa bedanya tidak yakin akan iman Kristen dengan mempertanyakan untuk belajar. Jadi begini Bapak Ibu, perlu dibedakan antara kita itu skeptis dengan kita itu punya keraguan. Kalau kita itu adalah orang yang punya keraguan, berarti kita itu punya semangat untuk mau mencari kebenaran dan mau belajar. Oke, jadi bedanya apa? Bedanya adalah orang yang bertanya tentang ini benar atau enggak. Itu pasti ada follow up-nya. Yaitu apa? Dia akan belajar. Itu berarti mempertanyakan. Atau bagus. Ini berarti bukan skeptis, tapi dia ragu. Sehingga follow up-nya adalah dia belajar. Tapi orang yang skeptis adalah orang yang begini loh. Sudahlah, aku memang nggak mau percaya kok. Aku udah males. Ya udahlah, memang nggak bisa dipastikan kok. Ya udahlah, aku ragu aja lah. Nah, sehingga follow up-nya nggak ada. Mungkin bisa diibaratkan kalau dalam Alkitab contohnya itu seperti Pilatus. Di dalam Yohanes kita tahu ketika Pilatus mengadili Yesus, Yesus mengajarkan dia tentang kebenaran, lalu kemudian Pilatus bertanya sebuah pertanyaan. What is truth? Apa itu kebenaran? Tapi setelah bertanya, Pilatus pergi. Yesus belum menjawab. Pilatus baru tanya, what is truth? Apa itu kebenaran? Saya itu ditinggal pergi. Sehingga sikap itu menandakan Pilatus sebenarnya nggak mau cari kebenaran. Dia cuma asal tanya aja. Tapi tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Nah, sehingga di dalam hal ini, saya setuju bahwa kita boleh untuk ragu. Kita boleh untuk bertanya dan mempertanyakan. Karena dari situlah kita akan terus belajar, terus mendalami tentang apa sih yang menjadi dasar keyakinan iman kita. Bapak Ibu, kita percaya memang oleh anugerah. Tetapi dengan anugerah juga dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan ingin kita melihat dasar-dasar kepercayaan kita. Tuhan tidak mau kita cuma asal percaya. Iman yang buta, iman yang kosong. Tapi Tuhan ingin kita setelah kemudian kita dicelikkan akan kebenaran, kita mulai melihat fondasinya itu apa. Kita mulai belajar mencari tahu. Nah, dari situlah muncul ada pertanyaan-pertanyaan, ada keraguan yang bisa muncul, dan itu wajar. Tapi perhatikan, bedanya adalah sikap hatinya mendorong dia mau belajar, itu berarti orang yang ragu untuk tapi mau bertumbuh. Tapi orang yang skeptis, orang yang asal bertanya, tapi tidak mau belajar apapun. Apakah cukup menjawab pertanyaan ini?
Oke, atau ada rekan-rekan lain yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya langsung boleh on mic. Jangan-jangan nggak ada yang bertanya karena bingung ya? Ya, kalau nggak ada, saya boleh nimpalin Ya, silakan penginjil Hansun. mau mengelaborasi, menggali lebih jauh untuk aplikasinya. Nah, ini Ko Samuel. Ini kan kalau kita ngomong tentang menyampaikan kebenaran ya, ini ternyata kebenaran kan memang tidak hanya satu sisi ya, tadi seperti kata Ko Sam tadi juga ya, ada banyak yang kita gali. Nah, orang misalnya ya, kita mau meyakinkan seseorang dengan kebenaran iman Kristen, ternyata jalan masuknya pun bukan hanya menyampaikan secara logika saja kan ya, tapi juga ada sisi-sisi yang lain. Nah, bisa kasih kita hikmat, wisdom tentang bagaimana menyampaikan kebenaran sesuai sikon yang tepat, terutama pendengarnya. Kan ada orang yang sebenarnya bukan tidak tahu, tapi mungkin ada kekecewaan atau sedang kondisi psikisnya sedang down. Nah, apakah memang setiap kondisi orang itu pokoknya beberkan saja semua kebenaran dan fakta? Apa kepekaan-kepekaan atau hal-hal praktis lain yang perlu kita pahami supaya kita juga bukan cuma yakin kenapa aku jadi orang Kristen, tapi juga bisa memahami kenapa orang ini perlu dan ditolong untuk menjadi seorang Kristen. Oke, ya pertanyaan yang baik Pak Hansun, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita, hari ini kan kita belajar itu untuk kita itu mengetahui ya, apa yang menjadi dasar keyakinan kita. Nah ini pertanyaan yang disampaikan Pak Hansun adalah follow up-nya, yaitu bagaimana kita menyatakan kebenaran tersebut kepada orang lain. Nah ini follow up-nya ini bagaimana, cara kerjanya seperti apa. Maka Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah setiap orang itu hidup dengan wawasan dunia tertentu atau sudut pandang tertentu. Ada orang yang wawasan dunianya atau sudut pandangnya itu uang. Yang terpenting itu uang. Jadi apapun dihitung dengan uang, gitu ya. Maka itu ada istilah time is money. Nah, ini berarti orang yang setuju dengan ini berarti sudut pandangnya bisa jadi uang. Maka ketika nanti misalnya gini contoh, mau pelayanan nanti dihitung-hitung dulu nih. Cuan atau bocuan. Nah, kalau cuan, wah ini mau nih pelayanan ya. Tapi kalau bocuan, waduh sorry Tuhan, nggak mau nih. Kenapa? Ya berarti sudut pandangnya adalah uang. Atau ada orang yang sudut pandangnya kesenangan. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Keluar uang nggak banyak nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting saya nih senang. Nah, maka sudut pandangnya itu uang. Maka ada orang yang kesenangannya itu kelihatannya rohani. Senang ikut seminar, senang ikut kebaktian. Wah, seminggu itu gerejanya itu bisa keliling-keliling ya, apalagi online begini ya. Bisa 5-6 gereja dikunjungi setiap hari Minggu. Kenapa? Ya karena memang kesenangan. Tapi apakah pasti orang itu cinta Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, sehingga di dalam hal ini kita perlu tahu, orang ini wawasan dunianya apa? Sudut pandangnya apa? Yang kita perlu aja adalah bagaimana orang tersebut bisa kemudian melihat dari perspektif Tuhan. Seperti kemudian ajaran Alkitab. Kita perlu melihat apa sih yang Tuhan lihat. Oh, Tuhan melihatnya A, maka saya perlu melihatnya sebagai A. Oh, Tuhan lihatnya B, maka saya perlu melihatnya menjadi B. Nah, kita tidak boleh mengandalkan pada sudut pandang kita sendiri. Nah, sehingga di dalam hal ini kita perlu pelajari, dia itu kenapa sih kok percaya itu? Kenapa sih kok pakai sudut pandang uang tersebut? Dan kita mencoba untuk mengatakan sudut pandangmu tidak tepat loh. Sudut pandangmu salah loh. Nah, ini berarti diskusi atau dialog di dalam wilayah intelektual. Oke, kita mencoba meyakinkan bahwa sudut pandang yang benar adalah sudut pandang firman Tuhan, bukan sudut pandang yang lain. Nah, caranya ini panjang. Kalau mau dijabarkan, berarti kita perlu belajar bagaimana menunjukkan kesalahan sudut pandang yang lain, belajar untuk bagaimana menunjukkan tentang kebenaran iman Kristen di dalam sudut pandang yang lain. Nah, ini perlu studi yang namanya penginjilan dengan metode apologetika. Oke, nah itu yang pertama. Jadi kita perlu tahu sudut pandangnya apa. Supaya ketika kita itu memberitakan kebenaran, itu enggak asal ngomong. Karena bisa jadi kalau kita tuh asal ngomong, orang bisa jadi enggak merasa itu penting. Contoh Bapak Ibu, saya pernah menginjili nenek saya. Dan seperti sebagaimana saya itu pernah belajar, penginjilan itu kan pertama-tama ngomongin tentang ya apa nanti kalau mati, mau masuk mana, gitu kan ya. Itu kan sebuah metode yang umum kita ketahui gitu ya. Kemudian saya pakai nih. Ama, saya panggil Ama gitu. Ama, nanti kalau Ama ini gimana nih? Waktu itu ada obrolan-obrolan tertentu yang sampai dia sendiri yang buka omongan tentang kematian. Jadi bukan saya yang memulai, tapi Ama saya memulai. Maka saya lanjutkan nih. Bagi saya mompong nih.
Karena kalau ngomongin soal kematian sama yang lebih senior itu kan seringkali dianggap tabu dalam tradisi Chinese kan ya. Nah, tapi kalau ama sendiri yang ngomong, berarti kan saya enggak memancing gitu ya. Jadi saya tanya. Terus saya bilang gini, ama mau masuk surga enggak? Yang mengejutkan Bapak Ibu, ama saya bilang gini, enggak mau. Nah, waktu dijawab gitu, spontan Bapak Ibu, semua yang saya sudah pikirkan tentang penginjilan itu habis. Kenapa? Biasanya kan sudut pandangnya mau masuk surga, terus diceritakan tentang surga, terus kemudian diinjili, gimana cara masuk surga, gitu kan ya. Nah, ini jawabannya nggak mau. Nah, terus gimana? Nah, dari sini Bapak Ibu saya tahu, sudut pandang setiap orang itu beda-beda. Nggak mesti loh seperti yang kita duga. Semua orang pasti pengen masuk surga. Ama saya nggak mau masuk surga. Dan ketika saya tanya, ama kenapa nggak mau masuk surga? Terus dia bilang gini, ya karena akungmu itu kan dia belum hidup di dalam iman Kristen, belum jadi orang Kristen. Nah kalau aku nanti jadi orang Kristen, terus aku masuk surga, akungmu enggak masuk surga, aku enggak ketemu, aku enggak mau. Aku mau ketemani sama akungmu saja. Waduh, ini romantis banget Bapak Ibu. Ama saya ini ya, romantis pol Bapak Ibu. Nah di dalam hal ini kita sadar, cara pandang setiap orang berbeda. Maka kita perlu menggali apa sih yang menjadi cara pandangnya. Itu pertama. Yang kedua, kita juga perlu tahu situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Ketika orang tersebut tuh punya problem apa sih untuk sulit percaya terhadap kebenaran iman Kristen? Apakah problemnya itu adalah problem intelektual? Artinya mau percaya karena punya keberatan-keberatan terkait dengan kognitif gitu ya, terkait dengan pengetahuan. Seperti mahasiswa saya satu yang Buddhis, dia pernah mengajak saya berdiskusi tentang iman Kristen gitu ya, sampai 2,5 jam dia tanya jawab dengan saya tentang iman Kristen. Kenapa? Halangan dia intelektual. Dia mempertanyakan Tritunggal, dia mempertanyakan predestinasi, dia mempertanyakan macam-macam dipertanyakan begitu. Tetapi tidak semua orang loh, itu punya halangan intelektual. Ada orang yang halangannya itu emosional, punya kekecewaan, punya kepahitan gitu ya. Dia tidak mau percaya bukan karena dia itu tidak bisa mengerti. Dia tidak mau percaya itu karena memang hatinya sedang sakit. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang Kristen. Nah, dengan kita tahu konteks yang berbeda, ini kita perlu menjawab sesuai dengan konteks. Kalau problemnya intelektual, ya kita jawab secara intelektual. Kalau problemnya emosional, ya kita berikan jawaban secara emosional. Kasih kita, perhatian kita, pastoral kita tunjukkan. Sebagai ketua kelompok sel misalnya, kita dampingi, jalan sama-sama. Bisa jadi dia nggak perlu jawaban dulu dari kita. Bisa jadi dia perlu cinta kasih kita dulu. Bisa jadi dia bukan butuh proklamasi Injil pertama-tama. Tapi bisa jadi dia butuh presentasi Injil di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita perlu tahu konteks. Konteks pada waktu dia membutuhkan masalah, ya kita jawab masalahnya dia itu. Nah, itu setidaknya tips yang bisa diberikan Pak Hansun. Begitu. Nah, bolehkah saya lanjut ke pertanyaan yang tertulis ya? Ini rasanya sudah ada beberapa pertanyaan deh. Oke. Setiap agama punya pandangan kebenarannya sendiri-sendiri. Apakah itu berarti kebenaran Kristen tidak bersifat absolut? Nah, saya justru mempertanyakan dan meragukan sih. Setiap agama punya pandangan kebenarannya sendiri-sendiri. Kalau statementnya saya ubah begini, setiap agama mengklaim kebenarannya, saya setuju. Semua agama tidak ada yang berkata gini, agamaku salah loh ya, jangan percaya agamaku. Ya jelas pasti nggak laku agama kayak gitu. Semua agama akan mengklaim dirinya benar. Tapi kalau tanya gini, apakah semua agama bisa diuji kebenarannya? Jawabannya bisa. Maka pengujian tadi yang saya berikan, itu pengujian yang diakui bersama. Koresponden dengan fakta, itu diakui bersama. Kalau bertentangan dengan fakta, ya sudah jelas dong. Kita mau berkata, dengan faktanya aja bertentangan, kenapa kok kita harus mempercayai itu sebagai kebenaran? Apa alasan kita? Kalau di dalam agamanya itu ada pertentangan sendiri. Satu berkata A, satu berkata bukan A. Misalnya berkata gini, oh aku Tuhan. Tapi orang yang sama, pribadi yang sama berkata gini, aku juga bukan Tuhan. Lagi kan kita jadi bingung. Dia ini Tuhan atau dia ini bukan Tuhan? Nah di dalam hal ini, kalau ada pertentangan dengan logika, maka pada waktu itu kita bisa katakan, tidak mungkin punya alasan yang cukup untuk dipercaya sebagai kebenaran. Apalagi kalau kemudian tidak bisa dihidupi secara praktis. Nah, sehingga sebenarnya prinsip-prinsip yang tadi saya ajarkan, itu adalah prinsip-prinsip yang harus diuji cobakan kepada semua keyakinan.
bukan cuma pada satu keyakinan. Tapi masing-masing orang harus kemudian menguji kepercayaannya sendiri-sendiri. Oke. Nah, sehingga disitulah nanti kita melihat apakah memang saya punya dasar kepercayaan yang cukup untuk mempercayai keyakinan saya sebagai keyakinan yang benar. Nah, tapi saya tahu biasanya pertanyaan seperti ini tidak akan titik di sini. Saya lanjutkan sedikit, saya tambahkan ya. Ini pembicaranya bukan cuma menjawab, tapi nambahin soal sendiri ya. Nambahin soal sendiri, nanti dijawab sendiri gitu ya. Biasa pertanyaan lanjutannya begini. Nah, kalau orang sudah menguji, lalu mendapati bahwa keyakinannya itu bisa jadi tidak menjawab semua hal yang kemudian tadi diujikan, belum tentu semuanya terjawab dengan benar. Apakah orang itu pasti mau pindah? Jawaban saya belum. Belum. Kenapa? Karena bisa jadi, satu, dia tidak mendapati kebenaran. Lalu, dia bukannya kemudian langsung mencari kebenaran. Bisa jadi alasan dia mempercayai itu banyak alasan. Ada orang mempercayai sesuatu karena faktor lingkungan. Sehingga ketika dibuktikan, ini loh, terbukti misalnya, ajaranmu kontradiksi. Apakah orang itu langsung mau berubah? Bisa jadi enggak. Kenapa? Ya lingkungannya semua begitu, dia takut untuk kemudian mengambil langkah yang kemudian cukup ekstrim. Sehingga alasan orang berpindah tidak semudah dibuktikan salah, titik. Enggak. Ada banyak faktor. Satu, faktor sosiologis, faktor lingkungan untuk mempengaruhi. Yang kedua adalah, bisa jadi orang tersebut masih menganggap bahwa pembuktian ini kurang cukup. Sehingga dia berkata gini, oke lah, itu memang tidak terlalu tepat. Tapi kan ada yang lain ini, yang kemudian juga saya bisa yakini. Misalnya, oke lah, memang tidak terbukti dari fakta, tapi saya damai kok. Tapi saya mempercayai itu membuat saya merasa tenang kok. Jadi orang itu punya standar yang beragam untuk kemudian mengukur kebenarannya. Bisa jadi dia menolak yang ini, lalu menggunakan yang lain. Nah, kalau tanya gini, berarti apakah kalau begitu, standar yang lain itu juga kemudian juga standar yang tepat untuk menjadi pengujian dan pengukuran? Saya mau berkata, semua standar harus digunakan. Yang paling konsisten adalah ketika memenuhi semuanya. Saya ulangi ya. Kita harus menggunakan semuanya, bukan memilih. Saya nggak mau yang ini karena salah sih. Punya saya ketahuan salah, maka saya pilih yang ini aja. Berarti dia nggak konsisten. Yang harusnya adalah semua pengujian dipakai. Dan kalau kita lihat semuanya teruji, disitulah kita tahu, inilah kebenaran itu. Nah, sehingga dalam hal ini, kita nggak boleh pilih standar mana yang mau, standar mana yang nggak mau. Nah, di dalam hal ini kita perlu belajar banyak hal untuk kemudian mengukur apa yang dimaksudkan dengan kebenaran tersebut. Nah, sehingga bisa jadi loh, orang sudah terbukti salah, tapi dia bisa jadi berkata gini, ya, tapi kan aku punya alasan yang lain. Nah, itu juga bisa yang kedua. Tapi Alkitab juga memberitahu kita sih, ada faktor spiritual. Orang itu tahu kebenaran, tapi belum tentu mau hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Dia menindas kebenaran tersebut. Nah, ini dimensi spiritual, di mana tidak bisa dijawab dengan intelektual, hanya bisa dijawab dengan doa dan pergumulan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga banyak alasan orang sudah tahu kebenaran, tetapi tetap menolak kebenaran tersebut. Nah, itu yang pertama ya, jawaban yang ditanyakan di dalam chat. Yang kedua, Roh Kudus merupakan bagian Allah Tritunggal dan penerus Yesus di dalam dunia. Bagaimanakah cara kerjanya? Alkitab memberitahu kita bahwa Roh Kudus bagian atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bekerja yang pertama, yaitu adalah memeteraikan hidup kita di dalam Kristus. Kalau keselamatan itu bergantung di tangan kita, Bapak Ibu, maka kita itu kebanyakan tidak selamat sih, Bapak Ibu. Walaupun Allah kasih, ini contoh ya, ibarat gini, Allah kasih ini nih, ini sebagai keselamatan. Terus ini pegang ya, selama kamu pegang, kamu selamat. Kalau kamu tidak pegang, kamu tidak selamat. Maka Bapak Ibu, dosa itu artinya ketika kita ini melepaskan kebenaran Tuhan. Maka pertanyaannya, kita ini setelah dikasih, masih hidup dalam dosa enggak? Masih. Berarti kalau keselamatan itu bergantung kita, saya kok yakin ya, keselamatan kita ini hilang. Maka itu kenapa Alkitab berkata, keselamatan itu Allah yang menganugerahkan. Melalui apa? Melalui pemilihan kedaulatan Allah yang mutlak. Melalui predestinasi, Allah Bapa yang bekerja, dinyatakan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Roh Kudus memeteraikan, tinggal di dalam hati kita, memeteraikan. Sehingga
Setelah kita mengaku, ya Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Karena Allah sudah memberikan kita kehidupan, kita celik akan kebenaran, kemudian kita serahkan hidup kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tidak keluar masuk, Bapak Ibu. Jadi tidak kemudian kalau kita dosa keluar, nanti masuk lagi, keluar, masuk. Tidak, dia tinggal memeteraikan. Yang artinya apa? Sekali selamat, dia akan terus bekerja, menolong kita untuk tetap hidup di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Kedua, selain memeteraikan, Roh Kudus berperan untuk memurnikan kehidupan setiap kita. Karena dia bekerja di dalam kita, maka dia bekerja kemudian secara internal, Bapak Ibu. Melalui pembelajaran firman, Roh Kudus menolong kita bisa paham. Jadi Bapak Ibu kalau paham firman Tuhan, Bapak Ibu pertama-tama harus bersyukur sama Roh Kudus. Bukan karena pendetanya, bukan karena pembicaranya yang hebat, tetapi karena Roh Kudus yang mencelikkan kita terhadap kebenaran. Sehingga ketika kita baca Alkitab, oh saya mengerti maksudnya. Itu karya Roh Kudus, menolong kita belajar. Roh Kudus menolong kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita punya pengalaman, kita itu mau berbuat dosa. Ataupun misalnya gini, kita diingatkan, yuk berbuat baik. Itu karya siapa? Karya Allah Roh Kudus bekerja memurnikan hidup kita. Kalau kita mau berdosa, terus kemudian ada suara yang mencegah kita. Itu karya siapa? Karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Roh Kudus itu kemudian memeteraikan dan kemudian memurnikan kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, Alkitab katakan Roh Kudus itu menjadi penghibur. Yang artinya apa? Hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita itu menderita. Yesus sendiri berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Hidup ini menderita. Maka, apa yang membuat kita tuh bertahan? Hidup tetap mengikut Yesus, yang membuat kita menderita. Jawabannya adalah adanya penghiburan yang sejati, yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita. Baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui kemudian orang lain yang bekerja, Roh Kudus itu mengingatkan, sharing orang itu bisa kemudian kita masuk di dalam diri kita, itu cara Roh Kudus mengerjakan kita, memberikan penghiburan. Roh Kudus bekerja dengan cara luar biasa memberikan kita penghiburan. Di tengah-tengah duka cita karena kebenaran, karena Kristus. Dan di dalam hidup ini juga kita menghadapi banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Sehingga ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita tuh punya sukacita, meskipun menderita itu kayak bisa tetap kuat, tetap berkata, it's okay, aku akan jalani. Karena apa? Ada damai sejahtera. Siapa yang memberikan? Roh Kudus yang memberikan. Sehingga kita melihat setidaknya, ini jawaban cepat Bapak Ibu ya, tidak lengkap. 3, memeteraikan, memurnikan, menghiburkan. Oke, itu kerja Roh Kudus. Kalau mau ditambahkan di awal, menginsyafkan, tapi ini tadi sudah saya katakan di dalam pertobatan ya. Tapi kalau sudah bertobat, ini 3 pekerjaan Roh Kudus. Itu jawaban kepada pertanyaan berikutnya ya. Lalu ini pertanyaan berikutnya, seandainya saya dilahirkan di negara Arab sana dengan postur tubuh Arab, apakah saya juga terpilih sebagai orang Kristen? Karena saya yakin saya lahir dan keluarga saya saat ini ortu bukan Kristen, karena terpilih dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu begini, ketika kita lahir dimanapun, itu ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Keselamatan itu juga ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Sehingga kalau tanya gini, apakah orang-orang yang lahir di dalam keluarga bahkan negara non-Kristen tetap punya peluang yang sama untuk mengenal kebenaran? Jawabannya ya. Tetap. Salah satu bukti nyata Bapak Ibu, ini sharing dari seseorang misionaris ya, yang kemudian menceritakan bagaimana ada seorang yang pernah dia jumpai, menceritakan pengalaman ini, seorang lahir dalam keluarga non-Kristen, dalam negara non-Kristen. Tidak pernah terekspos sama sekali dengan kekristenan. Tidak pernah tahu ajaran kekristenan, cuma tahu ajaran agamanya. Satu kali ketika dia sudah beranjak dewasa, dia mendapatkan mimpi secara berkala, yaitu dijumpai dengan satu sosok pria, rambut panjang, wajahnya terang tidak terlihat, tapi satu hal yang paling dia ingat dari mimpinya itu, yaitu pria itu mengulurkan tangan, dan dia melihat tangannya berlubang paku. Di dalam agamanya dia nggak ada cerita seperti itu. Maka kemudian dia bingung, siapa ini? Kok tangannya ada lubang ya? Kenapa kok lubang? Dia nggak paham. Dan itu berkali-kali dia mimpi. Sampai satu kali, dia itu kemudian karena sudah dewasa melakukan bisnis dengan satu orang, Bapak Ibu. Setelah selesai urusan bisnisnya, lalu kemudian orang ini bilang gini, kamu bisa bantu aku enggak? Aku tuh berkali-kali dapat mimpi yang aku enggak paham. Mimpinya diceritakan, bertemu dengan sosok ini, tangannya ada lubang. Dan Bapak Ibu yang dijumpai dia, itu orang Kristen. Dan orang Kristen ini sebenarnya takut, Bapak Ibu. Kenapa? Ini negara non-Kristen. Ditanya kayak gitu.
Terus kemudian jawab apa? Kamu tahu enggak orang itu siapa? Maka kemudian orang Kristen ini bersyukur ya, dia punya keberanian. Dia kemudian berkata, saya tahu siapa yang kamu maksudkan. Karena itu ada di dalam kitab suci saya. Lalu orang ini memberitakan Injil. Dan akhirnya orang ini kenal Yesus dan percaya Yesus. Hal itu menunjukkan apa? Kasih Tuhan tidak terbatas pada lokasi geografis, kepada faktor sosiologis tertentu. Kasih Yesus bisa menjangkau kepada seluruh umat manusia. Sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu, saya tetap percaya Allah bisa bekerja melampaui apa yang manusia itu pikirkan. Tetapi saya mau katakan, kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Kita cuma dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi satu. Alat kasihnya kepada orang yang dipilih. Dan yang kedua, bukti keadilannya kepada yang tidak dipilih. Sudah diberitakan, tapi kamu memang tidak mau percaya. Secara kehendak bebasmu tetap tidak mau percaya. Maka dia akan dihakimi berdasarkan keputusannya tersebut. Nah, tugas kita memberitakan Injil tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu ya, saya ingin mengkonfirmasi dengan demikian, meskipun orang tua percaya Tuhan, atau sebaliknya, maka nggak menjamin anaknya menjadi seorang percaya. Oke, ini tokoh jelas ya, Abraham Piper. Lalu, jika seandainya ada yang mengalami demikian, seperti apa yang kita memandang atau bersikap? Oke, ya, saya tetap percaya bahwa iman tidak diwariskan. Iman bisa diteladankan, tetapi tidak pernah bisa langsung diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau dikatakan legacy warisan iman, itu artinya teladan iman. Bukan iman dari orang tua itu kemudian mengalir turun langsung kepada anak-anaknya, enggak. Jadi panggilan orang tua adalah memang mendidik, menginjili anak-anaknya supaya apa? Kenal Kristus, percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup mengasihi Kristus. Bagaimana kalau kemudian ada orang tuanya yang beriman, anaknya kemudian akhirnya menyimpang daripada iman, kepercayaan orang tua? Maka ada beberapa prinsip yang kita bisa pegang. Yang pertama, jangan menghakimi orang tuanya. Jangan menghakimi anaknya juga. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu orang tuanya sudah berbuat apa. Kan bisa jadi orang tuanya sudah mengajar, sudah mendidik, sudah mendisiplin, tapi karena faktor-faktor tertentu, anaknya kemudian belum mau percaya. Bahkan kemudian keluar daripada iman kekristenan. Bapak Ibu, jangankan jauh-jauh. Saya lahir tadi dalam keluarga Kristen ya. Saya masih ingat loh, usia saya 4 SD. Saya memutuskan saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Jadi orang Kristen terlalu datar. Flat hidupnya. Ya gitu-gitu aja. Kalau jadi orang non-Kristen kok rasanya hidupnya itu kayak bergairah gitu loh. Kalau jadi orang Kristen nggak boleh mengumpat. Saya lihat teman-teman saya tuh kalau di sekolah tuh ya, mengumpat tuh kok enaknya gitu ya. Orang Jawa Timur kalau manggil CUK tuh kan rasanya waduh, enak banget ya CUK. Saya tuh kok kepingin gitu loh. Saya kelas 4 SD saya putuskan, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi anak nakal. Cuman, saya nggak berani menunjukkan di depan orang tua saya. Saya nggak berani menunjukkan di depan guru sekolah minggu saya. Jadi di depan guru, saya kelihatan holy boy. Tapi teman-teman saya semua tahu bahwa saya ini adalah titisan setan. Mereka tahu. Kenapa? Ya ini cuma pura-pura toh aja di depan gurunya. Loh, Bapak Ibu, apa kurangnya sudah dididik dalam keluarga Kristen, diajak ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadi bisa jadi bukan salah orang tuanya. Oke. Dan yang kedua, tadi saya katakan bahwa kita juga tidak boleh menghakimi daripada anak tersebut. Karena apa? Kita tidak pernah tahu loh, ketika anak itu berpindah, apakah berarti, satu, dia betul-betul meninggalkan imannya, artinya jatuh di dalam dosa, atau memang dari awalnya belum beriman. Nah kan kita percaya, kalau iman itu dianugerahkan Allah, bukan karena upaya manusia. Bisa jadi enggak, orang itu sebenarnya sudah hidup di dalam Kristus, sudah. Bisa enggak kemudian dia jatuh, keluar dari imannya, jadi ateis, jadi apapun. Oh bisa banget Bapak Ibu. Itu bukan berarti kemudian dia murtad. Dia jatuh di dalam dosa. Ibaratnya kayak jadi orang Kristen kita ini loh, yang tetap ngaku Tuhan, tapi dalam kehidupan kita enggak Tuhan-Tuhanan. Di gereja nyebut Tuhan, di bisnis enggak pakai Tuhan-Tuhanan. Yang dipentingkan apa? Cuan apa enggak cuan? Urusan Tuhan, biar urusan di gereja. Kita enggak beda dengan hidup orang ini. Cuman bedanya, dia berani state bahwa saya tidak lagi Kristen. Tapi sebenarnya kesaksian hidup kita di luar, ketika kita tidak hidup di dalam iman Kristen, sudah sama.
Jadi hitungannya adalah jatuh di dalam dosa. Dan kalau ada orang yang seperti ini, gimana? Ya enggak apa-apa, Tuhan akan bisa bawa dia pulang. Tuhan bisa pertobatkan dia. Dengan caranya, dengan waktunya, yang bisa jadi kita enggak tahu. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi. Begitu ya. Terakhir juga saya itu pernah ditanyain pada waktu ada tokoh yang dulu seorang magician, terus kemudian terakhir-terakhir ini jadi host, yang kemudian berpindah dari imannya, gitu ya. Saya tanya itu gimana Pak? Ya saya bilang kita enggak pernah tahu dia dari awal sudah percaya Yesus sungguh-sungguh atau tidak. Ya bisa jadi dia jatuh dalam dosa. Atau bisa jadi yang kedua, yaitu apa? Dari awal memang enggak punya iman Kristen. Cuman kelihatan seperti orang Kristen. Jadi dalam hal ini kita enggak bisa menghakimi. Dan itu memang bukan urusan kita. Jadi kalau enggak boleh menghakimi apa? Nah, tindakan kita adalah mendoakan. Kita perlu doakan orang tuanya. Saya percaya ya, orang tua yang anaknya begini, dia akan bergumul di dalam kehidupannya. Dia akan berduka, akan sedih. Yang perlu kita lakukan sebagai saudara seiman, jangan suka tuding-tuding. Tapi mari kita doakan, kita dukung dalam doa, kita kuatkan orang tuanya maupun anaknya. Bahkan kalau itu adalah orang di sekitar kita, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita bantu untuk memberitakan Injil. Kita bantu untuk menjadi rekan perjalanan. Kita perlu tanya, kenapa sih? Apa sih menjadi pergumulan imanmu? Saya pernah berhadapan dengan orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Anaknya tidak mau jadi Kristen lagi. Apa yang saya lakukan? Saya pertama mengapresiasi keputusan anak ini. Saya katakan kepada anak ini, kamu berani. Dan saya salut dengan keberanianmu. Kenapa? Karena banyak orang tidak berani seperti kamu. Tidak berani memutuskan. Banyak orang tetap labelnya Kristen, padahal hatinya sudah tidak Kristen sama sekali. Saya bilang, saya salut sama kamu. Dan itu membuat dia berkata, oh, Bapak tidak cepat-cepat menghakimi saya ya. Bapak ternyata mau ya, berpikir terbuka ya. Bapak ternyata, loh iya, saya yakin kok keputusanmu untuk berkata dari lahir dari keluarga Kristen, terus tiba-tiba bukan jadi Kristen. Saya kok yakin keputusannya bukan terjadi semalam kan. Pergumulannya pasti panjang kan. Dia berkata, iya. Ya, it's okay. Yuk kita berjalan bersama-sama. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kemudian bisa saya doakan? Saya tetap mau jadi teman kamu kok. Yuk kita ini ngobrol sama-sama. Dan dalam hal tersebut, saya bisa tahu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kegelisahannya, apa yang menjadi kemudian titik finalnya dia memutuskan. Dan dari situ kemudian sambil saya terus doakan, sambil kemudian saya saksikan Yesus Kristus, Injil Kristus, dan dari situlah saya terus berdoa, karya Allah yang kemudian dicurahkan bagi orang tersebut. Jadi jangan menghakimi, doakan, beritakan Injil. Oke, itu jawaban praktisnya ya. Di dalam Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka, oke dari Amsal ya, akan memakan buahnya. Bagaimana penjelasan hidup dan mati dan penerapannya mengenai ayat ini di dalam kekristenan? Wah, Bapak Ibu, boleh enggak pertanyaan yang sifatnya sangat biblikal ini? Saya ini jujur, kalau sudah seperti ini harus lihat konteks, gitu ya. Karena kan saya enggak hafal semua Alkitab ya, saya harus baca tafsiran juga. Boleh enggak saya skip ini? Dan saya kok yakin dan percaya, Juanto Mukse di sini juga bisa memberikan bantuan jawaban gitu ya. Jadi saya skip pertanyaan yang ini Bapak Ibu ya, karena saya harus baca dulu detail, baca teliti supaya saya tidak salah menjawab. Saya bukan hamba Tuhan Google Bapak Ibu. Yang diketik apa muncul jawaban. Enggak, saya juga punya keterbatasan dan kelemahan. Jadi minta maaf ya untuk Bapak atau Ibu yang bertanya pertanyaan ini. Lalu ini yang berikutnya, bagaimana dengan orang yang bukan pilihan Tuhan? Apakah orang tersebut tidak akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya? Ya, jawabannya begini. Pertanyaan ini pertanyaan yang kalau ditanyakan semacam ini, berarti mengandung asumsi bahwa kejatuhan dan kesalahan orang tersebut tidak diselamatkan adalah salahnya Tuhan. Nah, saya tidak mau mengikuti pertanyaan ini, tapi izinkan saya merubah pertanyaannya atau merubah jalan ceritanya menjadi demikian. Allah ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kenapa kok menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa berelasi kasih dengan Tuhan. Itu tujuannya. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, berarti kan manusia disetel. Berarti kalau manusia disetel, manusia berkata, I love you Lord, I love you God, itu tidak tulus. Karena itu apa? Itu program, bukan yang tulus. Nah, maka supaya manusia bisa tulus mengasihi Tuhan, manusia harus punya pilihan. Mau cinta Tuhan, atau mau tidak cinta Tuhan. Nah, maka itu manusia punya kehendak bebas.
Sekali lagi ya, tujuan Allah memberikan kehendak bebas supaya ketika manusia itu mengasihi Tuhan, dia mengasihi dengan segala ketulusannya. Tetapi ada implikasinya. Apa implikasi? Karena bebas, maka manusia bisa pakai untuk cinta Tuhan, tapi terbuka juga peluang untuk tidak cinta Tuhan. Dan itulah yang kemudian kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yaitu kemudian manusia menggunakan kehendak bebasnya itu untuk tidak mencintai Tuhan, untuk keluar dari Tuhan, untuk kemudian terbebas daripada Tuhan, terbebas dari sumber kehidupan. Nah, perhatikan ini. Sehingga ketika manusia itu berkata sama Tuhan, bilang gini, aku nggak usah Tuhan-Tuhanan. Aku nggak perlu kamu lagi. Aku bisa dengan diriku sendiri tanpa perlu kamu. Berarti manusia itu melepaskan dari ikatan kasih Tuhan. Dan ketika manusia melepaskan ikatan dari kasih Tuhan, pada waktu itulah sebenarnya mati. Kenapa? Ibarat alat listrik, Bapak Ibu. Televisi, kalau kemudian kita colok, bisa nyala. Kalau colokannya dilepas, pasti mati. Karena apa? Dia bisa nyala bergantung kepada sumber. Nah, itulah manusia yang kemudian berkata kepada Tuhan, sudah nggak usah Tuhan-Tuhanan, aku bisa hidup sendiri. Sehingga dia mati atau dia binasa. Karena apa? Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah. Oke? Bukan Allah yang setting itu, enggak. Sehingga di dalam hal itulah kita melihat semua manusia itu mati. Tidak ada satupun yang tidak mati. Semua manusia binasa. Tetapi ketika semua manusia binasa, semua manusia harus dihukum oleh Allah, yaitu apa? Dilepaskan dari kasih Allah, mengalami hal tersebut, gitu ya. Betul-betul mati itu artinya bukan dibunuh, bukan artinya disiksa, tetapi artinya dilepaskan dari kasih Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih dan juga adil itu, Allah kemudian bukan cuma menghukum manusia, tetapi Allah kemudian dengan kasih-Nya memilih manusia untuk diselamatkan. Bukan karena manusianya, bukan karena kebaikan apapun, tetapi murni karena karya Allah. Nah, ibaratnya kalau boleh saya ilustrasikan, itu kira-kira seperti ini. Kalau kita menjumpai ada, minta maaf ya kalau saya menggunakan istilah yang cukup vulgar, kita menjumpai kotoran. Bapak Ibu, apa yang kita akan lakukan? Spontan, kita akan menghindari kotoran. Kalau kotoran itu ada di kloset kita akan flash. Flash, artinya apa? Dibuang. Nah, kira-kira manusia berdosa, itu kalau boleh diibaratkan seperti kotoran. Sehingga kalau mau dibuang, itu wajar banget. Jadi kalau Tuhan itu mau dalam tanda petik ya, mau melepaskan semua manusia dari kasih-Nya, kita tuh bisa berkata gini, wajar. Dan saya bisa memahami. Kenapa? Lu manusia lo ibarat kotoran di mata Tuhan. Di flash itu wajar banget. Nah, sekarang begini. Bayangkan kalau kita berjumpa dengan jalanan yang penuh dengan kotoran. Lalu, kita itu melihat, ini ada kotoran nih. Terus kemudian, adalah kotoran yang ini, saya bawa pulang. Bapak Ibu responnya harusnya gimana? Harusnya responnya gini, ini kotoran loh, kamu bawa pulang. Loh ya enggak apa-apa tuh, kan terserah saya. Kalau saya mau bawa pulang kotoran kan hak saya. Loh tapi ini kotoran, iya saya tahu ini kotoran, tapi saya mau bawa pulang. Ya respon kita cuma berkata gini, kok mau ya? Kok mau ya? Nah itulah yang kemudian diungkapkan dengan sebuah pujian. Judulnya itu Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrong that I've done. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tetap mau pilih sebagian. Nggak pernah ada kotoran kata gini, Tuhan, kalau mau pilih satu, pilih semua. Enggak. Paling kita cuma bisa berkata gini, Tuhan ini rodok, quote and quote ya, mohon maaf. Ini kata-kata yang memang dipakai salah satu penulis juga. Dia menggunakan kata-kata ini. Tuhan itu agak gila. Sampai-sampai kotoran pun mau dipilih oleh dia. Nah, dengan cerita seperti ini maka kita tahu. Berarti yang nggak dipilih bagaimana? Loh ya jelas binasa. Berarti salah Tuhan dong? Enggak loh, enggak salah Tuhan. Karena apa? Ya mereka binasa karena mereka kotoran. Sudah sewajarnya. Dan mereka menjadi kotoran karena apa? Keputusan mereka menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan itu sendiri. Sehingga ini bukan salah Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan sebagian, itu anugerah. Sehingga di dalam hal ini, penetapan Tuhan itu anugerah. Dan itu tidak bertentangan dengan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan sudah ditegakkan. Yaitu apa?
semua dihukum. Tetapi kasih Tuhan menyelamatkan sebagian. Loh, bagaimana keadilan Tuhan untuk yang sebagian tersebut? Keadilannya tetap ditegakkan. Dengan cara apa? Kristus mengorbankan diri, menanggung hukuman daripada orang yang diselamatkan tersebut. Sehingga keadilan Allah tetap dinyatakan, tetapi kasih-Nya juga diberikan. Kasih Allah, anugerah Allah tidak bertentangan dengan keadilan, tetapi kasih dan anugerah Allah melampaui keadilan. Nah, kita perlu membedakan. Kalau bertentangan, itu secara natur bertabrakan. Tapi kalau melampaui, sudah terpenuhi, tetapi yang ini diberikan lebih. Dan itulah penetapan Allah bagi orang-orang yang diselamatkan. Sehingga hari ini, ketika kita menyadari kebenaran Alkitab seperti ini, maka harusnya cara kita memandang adalah gini. Bukan, kenapa ya kok mereka nggak diselamatkan? Ya? Cara atau pertanyaan yang benar adalah, kenapa ya kok saya dipilih? Kenapa kok saya yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Kalau kita mengevaluasi diri kita, bukankah kita mendapati kita juga bukan orang yang baik-baik amat kok. Ada dosa-dosa tertentu yang juga kita sembunyikan. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih mau menyelamatkan setiap kita? Jadi pertanyaan yang tepat bukan tanya, kenapa yang lain tidak dipilih? Tetapi pertanyaan yang tepat adalah, kenapa Tuhan mau pilih saya? Oke? Nah, itu pertanyaan untuk pertanyaan yang ada di chat. Dan rasanya ini pertanyaan terakhir deh. Atau ada lagi yang mungkin belum ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini Bapak. Ya, ini mau tanya. Itu kan temanya kan I am Christian ya. Nah, saya baik bertanya, bagaimana kalau kita sudah jadi Kristen, bagaimana kita memandang kalau kita sebagai pemimpin gereja, memandang gereja-gereja lain yang sealiran dan tidak sealiran dengan gereja kita. Apalagi anak saya bertanya, karena dia kan lingkungannya di kampus atau di sekolah, itu berbagai-bagai teman-temannya yang beda aliran di dalam gereja, Pak. Itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Pertanyaan yang baik. Izinkan saya menjawabnya demikian, Bapak Ibu. Yang pertama, Alkitab mengajarkan, jadi saya selalu kembalinya kepada Alkitab ya, karena itu sumber kita ya. Alkitab mengajarkan bahwa gereja itu bukan hanya terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Oke, jadi dengan dasar itu kita tahu bahwa ada gereja yang beraneka ragam. Itu sebenarnya adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Saya tekankan bagian ini ya. Itu bagian dari ketetapan Tuhan. Oke. Tetapi saya mau katakan ini cepat-cepat supaya tidak disalahpahami. Tetapi banyak gereja yang kemudian muncul karena perpecahan itu bukan ketetapan Tuhan. Caranya melalui perpecahan itu bukan ketetapan Tuhan. Oke? Tetapi keragaman gereja umat Tuhan itu saya percaya itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Sehingga di dalam hal ini bagaimana cara kita memandang saudara-saudara seiman kita yang mungkin entahkah sealiran, entahkah kemudian berbeda aliran dengan kita. Yang pertama, cara pandang kita adalah pasti cara pandang penuh kasih. Bahkan Alkitab mengajarkan, terhadap musuh pun kita mengasihi, apalagi kepada saudara seiman. Sehingga tentu saja kita perlu mengasihi mereka. Terlepas mereka punya kekurangan, terlepas mereka punya kelemahan, kita tentu perlu mengasihi mereka. Dengan cara yang beraneka-ragam. Karena kalau berbeda anggota tubuh, berarti kan berbeda peran. Bisa jadi kita punya keunggulan, bisa jadi kita punya kelemahan. Untuk keunggulan-keunggulan kita perlu menjadi berkat buat mereka, begitu ya. Untuk kelemahan-kelemahan kita perlu meminta tolong. Untuk kemudian kita belajar, untuk kita mencari tahu, untuk kemudian kita bisa bertumbuh juga. Sehingga kita perlu mengasihi. Tetapi yang kedua, di dalam kasih juga ada prinsip kebenaran. Jadi artinya apa? Apakah gereja yang berbeda-beda itu bisa mengandung kesalahan atau tidak? Oh, jawabannya jelas bisa. Kenapa? Karena namanya semua juga masih manusia. Bisa jatuh, bisa gagal. Nah, justru karena Kristus mengajak kita sebagai anggota tubuh saling mengasihi, maka kepada yang jatuh, kepada yang gagal, perlu dikuatkan, perlu ditegur, perlu dipertumbuhkan. Maka itu perlu saling membangun satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, perlu saling menasehati, perlu saling membangun di dalam kasih, bukan di dalam perseteruan. Oke, di dalam kasih saling membangun satu dengan yang lain, tidak memaki-maki, tidak menjelek-jelekkan, tetapi mari kita melihat
Kalau salah ya kita katakan salah. Tetapi kita kemudian mencoba, ayo kita belajar yuk, lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau ada kesalahan, tugas dan panggilan kita tentu adalah kita saling menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kesatuan tubuh dimaksudkan untuk melakukan misi Allah. Maka itu kenapa Yesus di dalam Yohanes 17 mengatakan bahwa Tuhan mendoakan supaya kita semua menjadi satu. Kesatuan. Bukan seragam, tetapi menjadi satu kesatuan untuk melakukan misi Allah. Maka di dalam hal ini kita perlu saling bergandeng tangan, saling kemudian berbagi tugas untuk kita bisa memberkati dunia ini semakin banyak lagi merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Nah, itu prinsip-prinsipnya yang menjadi ajaran di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya mau masuk nih di dalam praktisnya. Terus bagaimana Pak sikap kita seharusnya kalau ada gereja yang berbeda ajaran dengan kita? Nah, saya akan kembali pada poin yang kedua. Kalau memang berbeda ajaran itu karena ada hal-hal yang benar dan yang salah, ya tentu kita harus nyatakan apa yang benar. Dan kita kemudian harus menegur apa yang salah dan membangun, bukan cuma menegur, tetapi membangun di dalam kebenaran. Oke? Tetapi kalau kemudian perbedaan itu terjadi bukan di dalam wilayah benar dan salah, tetapi di dalam wilayah preferensi, di dalam wilayah kemudian sesuatu hal yang panggilan lebih khusus. Ada yang dipanggil kepada suku tertentu, ada yang kemudian lebih dipanggil untuk kemudian memberkati generasi tertentu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan support, kita memberikan doa. Kalau ada yang berbeda secara faktor tradisi, ya mari kita saling menghargai. Saling menghargai. Tentu kita harus tetap kritis. Jangan sampai kemudian tradisi itu dilakukan serta-merta tanpa melibatkan kebenaran. Tetapi kita perlu menghargai berbagai macam tradisi yang ada. Sehingga di dalam hal ini kita perlu melihat perbedaan-perbedaan jauh lebih bijaksana. Yang perlu kita waspadai cuma satu, Bapak Ibu. Kalau memang gereja itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran fundamental. Sudah menyimpang. Contohnya apa? Menyangkali Trinitas. Menolak pandangan Trinitas. Menolak Alkitab firman Tuhan. Menolak Yesus Kristus sebagai pribadi kedua yang datang menjadi manusia, menjadi juru selamat manusia. Menolak keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Nah, kalau ajaran-ajaran yang fundamental, yang menjadi ciri khas kekristenan, sudah ditolak, maka sebenarnya kita tidak bisa mengatakan mereka adalah saudara seiman. Mereka bisa kita katakan sebagai saudara sebangsa, setanah air, saudara dalam kemanusiaan, sebagai sama-sama ciptaan Allah. Tetapi bukan lagi sebagai saudara seiman. Jadi bagaimana? Ya kita injili dengan penuh kasih. Kita berusaha kenali, kenapa kok mereka percaya seperti itu? Apa dasarnya? Kenapa kok mereka tidak percaya pada Yesus? Nah, kita terus menjadi teman seperjalanan untuk memberitakan Injil. Nah, itu kira-kira prinsip-prinsip umum. Saya tidak bisa masuk di dalam hal teknis, Bapak. Mohon maaf dalam hal tersebut. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya-jawab kita harus akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk pengajaran dan penjelasan dari penginjil Samuel Sugiarto. Minta tolong Pak Edi untuk tutup dalam doa. Baik, ya saudara, kita bersyukur malam ini sudah belajar satu sesi yang sangat penting, jadi satu pemahaman yang baik tentang bagaimana atau mengapa ya kita menjadi orang Kristen. Jangan lupa minggu depan kita masih belajar bersama, sehingga kita boleh siapkan waktu untuk hal itu ya. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini melalui hamba-Mu, Penginjil Samuel Sugiarto. Engkau sudah menolong kami boleh belajar mengapa kami sebagai orang Kristen, apa yang menjadi dasar kepercayaan kami, dan bagaimana kami harus menghidupinya. Terima kasih Tuhan untuk berkat malam hari ini. Biar ini menjadi satu kebenaran yang kami terus renungkan, yang kami terus resapi dalam hidup kami, sehingga boleh mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk hamba-Mu, Penginjil Samuel, Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga maupun juga dalam pelayanan di UK Petra khususnya, dan dimanapun Tuhan memakai. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, minggu depan dan 2 minggu yang akan datang, kami tetap boleh sediakan waktu dengan hati yang siap untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Kami mohon juga pertolongan-Mu, damai sejahtera dan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel.